Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hari ini saya akan memberikan aksi nyata yaitu budaya positif modul 1.4. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Ilir di SD Negeri 1 Pepulutan. Hari ini saya hasilnya oleh Ahmad Yudin MPD serta pengajar praktik Ibu Malina SPD SD, yaitu tentang penyebaran pemahaman positif kepada rekan guru di sekolah. Kami ada obral tas guru atau disebut dengan obrolan komunitas guru, yaitu tentang mewujudkan budaya positif di sekolah yang dilaksanakan pada hari Senin 26 Agustus tahun 2024 pukul 10. Selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Kepala Sekolah Negeri 1 Pepulutan, Ibu Renab, dan kami ucapkan juga rekan-rekan guru. Jadi, Ibu-ibu, hari ini kita akan saya akan mempresentasikan hasil dari kami guru penggerak, ya, yaitu tentang aksi nyata kami, yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang disepakati bersama untuk dipraktikkan oleh seluruh warga sekolah. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga dapat mengembangkan karakter murid yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi itu budaya positif. Kita sekarang ada namanya kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka, ya. Ada 6 kan. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Beriman, ya. Beriman kepada Allah dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Ayo, berkebinekaan global. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga? Yang ketiga adalah berpikir kritis. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kreatif. Yang keenam adalah mandiri. Nah, jadi 6 dari profil pelajar Pancasila itu harus diaplikasikan di sekolah. Karena sekarang kita sedang kurikulum merdeka. Dan penanggung tugas, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini sebagian dulu nanti dijelaskan nanti. Konsep intinya seperti itu. Ada namanya perubahan paradigma, disiplin positif, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga eksekusi. Ini adalah konsep inti nanti di sekolah kita nanti yang akan kita diaplikasikan. Pembelajaran paradigma guru baru dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil Pancasila tadi, yang seperti beriman, mandiri, berpikir kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, disiplin. Yang pertama tadi disiplin. Disiplin, makna dari disiplin itu adalah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu namanya itu. Jadi disiplin itu kita ibaratkan harus patuh dengan keadaan apa di sekolah, apa di organisasi itu, atau diri kita sendiri. Itu harus disiplin. Makna kata disiplin telah berubah menjadi
Suatu dilakukan untuk seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin cenderung dihubungkan dengan tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu ya, disiplin itu kita merasa tidak nyaman untuk disiplin ini misalnya. Terus makna kata disiplin telah belum menjadi suatu yang dilakukan seorang untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin cenderung dihubungkan dengan kenyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita sebagai pendidik ya, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, intrinsik itu dari dalam diri kita, bukan ekstrinsik itu dari luar. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu penerapan kontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kontrol diri berdasarkan motivasi intrinsik bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, ini dari dalam diri kita sendiri, bukan paksa dari luar atau ujian dari orang lain. Keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan dulu? Coba kita lihat. Ini kan ada. Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan? Itu kan namanya aturan. Mengapa kita ketika kita sakit obat harus minum sesuai dosis aturan minum yang diberikan dokter? Ini adalah peraturan, Bu. Peraturan misalnya kita harus menggunakan helm. Nah, kira-kira apa kalau kita pakai helm ini? Apa coba? Supaya aman, tidak terjadi jatuh, tulang, supaya aman. Nah, iya betul sekali, Bu. Jadi peraturannya ya, kita harus memakai helm. Nah, keyakinan kita pada kita apa? Pastinya kita selamat dalam perjalanan. Terus tidak ditilang polisi. Nah, itu keyakinan kita. Bagaimana kalau kita di kelas? Misalnya peraturannya harus membuang sampah pada tempatnya, misalnya peraturan atau sepakat kelasnya. Keyakinan apa keyakinannya? Nah, kelas menjadi bersih. Itu nama keyakinan lu. Terus ada lagi namanya menghargai ketika guru berbicara, murid mendengarkan. Itu ada peraturan. Apa keyakinan kelasnya? Bisa saling menghargai. Nah, itu peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi kita tuh harus berkesepakatan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Bapak juga buat peraturan kelas, kesepakatan kelas di waktu olahraga. Nah, itu juga dengan guru kelas, guru agama itu seperti itu. Jadi siswa itu sepakat di kelas, terus diyakini, sepakat di kelas ini hasilnya seperti ini gitu. Itu sangat dulu. Nah, ini juga mengapa kita sakit, obat harus minum. Apa Bu? Kalau kita minum obat uji dokter. Nah, biar sembuh. Uji dokter tuh peraturannya harus minum obat. Nah, keyakinan kita tuh pasti sembuh. Nah, itu beda peraturan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kesepakatan itu ialah aturan di kelas seharusnya, tapi keyakinan itu dari hasil kesepakatan. Nah, iya, supaya tidak namanya itu meyakini dari kesepakatan itu. Nah, ini sama nih. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini banyak ini. Lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat. Berupa pernyataan universal, sesuai dengan kondisi kelas. Terus dibuat dalam bentuk positif. Sebuah warga kelas sekolah dipertimbangkan menguat. Nah, nanti ketika kamu ibu-ibu di kelas, ini dikasih moni. Buat kesepakatan kelas itu nah, apa tempel itu nah, warna hijau, warna putih gitu bukan? Nah, warna putih itu kesepakatan kelas siswa itu. Nanti kita tempelkan. Setelah ditempelkan, dibacakan dulu pasti di kemarin itu. Kesepakatan kelasnya harus membuang sampah, ada mendengarkan guru gitu. Jadi harus dibuat biar siswa itu ketika dia
Gimana ibu, anak, apakah kalian mereka sudah sepakat? Kita harus mendengarkan guru. Dia pasti dia, karena dia ingat tuh. Sepakat kelasnya seperti ini. Jadi itu penting sepakat kelas. Jangan sampai nanti kita kelas langsung belajar. Siswa kan tahu atau itu apa. Ketika kita mau sepakat kelas, dia akan mematuhi karena sudah disepakati di kelas masing-masing. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Jadi paham gue tentang tadi kesepakatan mereka jadi baik? Ya, jadi itu harus diaplikasikan di kelasnya masing-masing. Motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia itu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu sebagai motivasi perilaku manusia seperti itu. Nah, ini ada motivasi internal ya, dari dalam, menghargai diri sendiri. Nah, eksternal dari luar, mendapat imbalan, penghargaan, terhindar dari hukuman. Bagaimana guru bertindak ketika motivasi tersebut ya? Hukuman, konsep disiplin identitas cakar. Ada namanya hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid jadi rendah diri. Nah, ini hukuman ini akan berakibat fatal kalau diterapkan pada murid. Murid takut. Terus juga penghargaan. Kalau kita teman-teman sering muji, oh kalau ini pinternya, nah, ini bisa kalau secara langsung itu akan merusak sifat iri, timbulkan iri lah dengan murid-murid kalau kita penghargaan secara berlebihan. Dan itu juga tidak efektif. Dalam arti kita muji itu apa namanya? Terlalu berlebihan dengan siswa lain, boleh, tapi jangan sampai nanti berlebihan dengan orang lain. Soalnya kita motivasi. Misalnya kelas, misalnya simpulan juga, bintangnya lebih song itu. Karena mendengar perasaan orang yang masih belum bisa baca, pasti dia aku ini mana belum bisa baca, ini gitu kan? Itu. Nah, ini yang gagal ya, ini gagal. Konsep disiplin identitas sukses. Ini tadi yang gagal, ini yang suksesnya. Ada namanya konsekuensi pengaturan jangka pendek, perlu monitoring, berkelanjutan, stimulus respon, murid membuat peraturan, kira waktu untuk memenuhi kesalahan. Terus juga restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pekerjaan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, murid bersemangat untuk berbagi salah. Nah, ini yang disiplin yang suksesnya, konsekuensi dan restitusi. Tindakan penegakan peraturan atau keyakinan ada 3. Hukuman ini namanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau mau tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu. Contoh yang tiba-tiba, woi kau ini apa ya? Dia teriakinlah misalnya kan? Itu namanya hukuman tuh. Itu akan menjadi apa namanya itu? Sok, aku udah salah, aku ini nggak boleh ini. Nah, kalau konsekuensi itu ya sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan diuji oleh murid. Nah, ini apa konsekuensi ini? Yaitu dengan sepakat kelas tadi, keyakinan kelas tadi. Ketika muridnya melanggar, dia sudah tahu, dia sudah sepakat. Kalau kita melanggar, seperti ini hukumannya. Itu dengan konsekuensi. Terus yang ketiga, restitusi, proses kolaboratif yang menghadirkan untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, restitusi ini apa dalam memecah masalah? Misalnya seperti ini, Bu. Dia datang telat terus setiap hari ya, kapol lagi.
Oh terjatuh ini kesiangan katanya Google. Karena solusinya kita sebagai guru, oh diingatkan. Apa dengan pakai alarm misalnya tapinya oleh ibu atau dengan orang tua gitu. Itu namanya resolusi. Nah ini ya, tiga ini dari penegakan peraturan atau keyakinan, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah itu tiga ini bisa kan di aplikasi paham kan? Nah ini sekarang ini bapak ini ingin ini, biar bapak ibu-ibu tahu tentang beda hukuman atau konsekuensi kita terguru. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kelima saya tidak akan rapat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hah? Hukuman, kecil. Nah, iya hukuman. Kalau hukumannya langsung hukuman dapat tugas saya pola 100 kalimat. Terus ini tanpa adanya kesepakatan tiba-tiba kita langsung hukum kalau dia dapat tugas ini dia langsung hukumannya. Itu namanya hukuman. Terus kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa itu? Iya. Coba lihat. Nah, konsekuensi mengganti. Kalau kita coret-coret buku teman, konsekuensi kita harus ganti gitu. Murid diminta bertanya kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan sekolah. Apa tuh? Itu namanya hukuman. Nah langsung tiba-tiba mengganti peraturan disuruh kita apa waktu apa tiba-tiba kita ambil. Padahal kita belum ada peraturannya. Itu namanya hukuman namanya itu. Lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran mencoba. Apa tuh? Konsekuensi. Itu terlambat mah itu mah kasih sudah waktu itu disepakati untuk waktu 12 hari. Itu banyak beda hukuman dan konsekuensi. Sekarang ada lagi namanya kebutuhan dasar manusia. Menurut dari William Besson. Yang pertama bertahan hidup. Ya pastilah kita makan, minum, yang itu harus bertahan hidup. Kasih sayang rasa terima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini ada contoh ya. Contoh kejadian saja. Ibu Abah, guru wali kelas 2A SD Berkahati sedang menghadapi pula satu punya namanya Doni. Ya. Beberapa anak kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan, makan siang dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti itu Abah, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Apa lagi yang Doni itu? Dia ngomong istirahat, udah tinggal makan seperti itu. Coba kita cek ini. Bertahan itu, dia lapar. Nah, kalau akan makanan siang, makan bulu dasar musik dan perubahan itu menjadi kan? Bertahan itu survive, nah itu kita tadi, nah itu makanan, itu namanya kita tadi ya. Terus itu. Kasih sayang dan kita terima. Alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Oh senang ketika temannya melakukan itu para gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, pengen lebih sayang oleh orang tuanya. Itu tujuannya. Nah, itu lagi kita pengen diperhatikan. Kekuasaan, mungkin dia merasa hebat, kalau temannya jadi takut, kita ini beri berkuasa di kelas yang mungkin itu. Kemudian kebutuhan dasarnya atau kekuasaan, dengan kekuasa, aku di bos di kelas ini jadi teman kamu, kekuasaan. Kebebasan, mungkin dia bosan dengan makanan ibunya turun dan jadi pulau kasih telur, kena ayam pulau, itu kan gitu kan, merasa jadi bebas. Aku ini sana ikan, cuma pulang ke kawan mungkin ayam, ada yang telur gitu kan, kebebasan namanya. Kesenangan, dia lakukan itu
iseng, menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal mungkin. Senang-senang aja itu. Nah, sekarang ada namanya 5 posisi kontrol. Nah, kita ini dalam guru sebagai guru ada namanya 5 posisi. Yang pertama adalah penghukum. Hukum, tiba-tiba hukum. Pembuat rasa bersalah. Ada teman, pemantau, dan manajer. Itu 5 ya posisi guru kita. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita mengambil sebagai penghukum, langsung, oh kau tidak seragam, mana seragam kau? Tiba-tiba berjemur di lapangan. Itu menghukum, tidak langsung mencas dia menghukum. Nah kalau kita merasa bersalah, berapa kali harus memberitahu kamu kecewa, oh ya punya sebenarnya dan kawan kau melarang kali, kau kecewa nih. Nah itu merasa bersalah, ya. Jadi sudah siswa aku merasa bersalah, itu merasa down, kecewa gitu. Terus teman, ayolah tertib, ikut bangga. Siswa ini sebagai teman itu seperti kita teman, teman biasa, itu yang teman. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya. Ini sudah namanya aturan pemantau ini. Itu sudah aturannya ada. Kalau kamu misalnya yang seragam mau ke negara, apa konsekuensinya? Apa nanti betul lagi. Terus yang kelima, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, gitu. Kira-kira bagaimana lah kamu perbaikinya? Jadi misalnya, kali tidak seragam, baju kau mana? Lupa tempatan. Janganlah bila biar kamu ingat. Itu nanti aku ingati tulis di mana, tempel di rumah, nanti biasanya bawa seragam. Nah ini ada video yang kita tahu tentang itu. Kenapa?
maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemimpin adalah baik murid akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ibu, Naren, kamu kenapa? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu saya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Ngapain Bu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, tadi guru saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Saat Bisa Bu. ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Ngapain Bu? Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus
harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana cara memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ini kan sudah 5 kan? Yang paling baik adalah sebagai manajer, penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, yang terakhir
saya sebagai manajer. Nah ini motivasi tadi sebagai tadi, motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Ada yang namanya identitas gagal, identitas sukses. Nah, yang negatifnya penghukum misalnya. Guru berbuat merantik, menunjuk, menyakiti, menyindir, nah, itu penghukum namanya itu. Walaupun itu masih kan ada rasa-rasa ibu nak menghukum ya, tapi ya itu harus dihindari, jangan sampai. Kalau ini enak kali itu. Nah, itu harus dihindari itu penghukum namanya. Terus ada lagi pembuat bersalah, kecewa gitu, ya aku kecewa dengan kali ulang berapa kali begitu, pokoknya aku kecewanya, itu tidak boleh itu. Nah, terus ada lagi namanya positifnya sukses, teman membuat alasan untuk murid-muridnya, menghitung, pemantau tadi menghitung dan mengukur, ya. Nah, terus yang bagusnya itu yang sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa kau telat, kan itu sudah sepakat kelas atau ribut, itu sudah sepakat kelas gitu. Nah ini ada kasus lagi kita contoh Sabrina bangun telat, berburu-buru sampai sekolah, dia pun akhirnya sampai ke sekolah. Tapi menyadari dia menggunakan tidak meminta di sekolah. Dia pun di depan kelas, kemudian Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna kelas. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu warna hitam, namun terburu-buru menggunakan sepatu lain. Nah gitu Bu. Pak Lukman tetap keras sesuai dengan peraturan. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah warna. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sesuai dengan peraturan. Sabrina minta maaf dan memohon kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang caranya. Namun Pak Lukman tak mau tahu. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu atau diantarkan sepatu sekolah. Ya sudah, kamu tidak sepatu sampai sehari sekolah. Sekarang copot sepatumu. Nah, setelah saya dan Sabrina pun dengan berhati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani untuk keliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri. Nah, dalam kasus tersebut, sikap posisi apakah yang diambil Pak Lukman? Ya sebagai penghukum langsung kalian nggak laku loh, ini sepatu aja loh, sini sepatu. Nah ini juga pertanyaannya, jika Pak Lukman posisinya sebagai manajer, apa yang dikatakannya Bu? Jelaskan. Nah, ini Bu, jawabannya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, dia akan bertanya dulu. Bapak tahu nggak mau pakai sepatu coklat menarik, tapi sepatu warna apa yang peraturan itu tampilkan dulu identitasnya. Apa rencana kamu untuk perbaikan hal ini? Yaitu dengan cara, nah, mengingatkan dan menanyakan keyakinannya. Terus, nah, sekarang ada namanya segitiga restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pengertian restitusi itu. Ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, dan terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, perbedaan ini sebagai contohnya. Contohnya kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya guru menghukum tersebut
hormat bendera 10 menit. Nah, itu hukum tiba-tiba udah masuk langsung keluar kau hormat dengan bendera 10 menit. Itu hukum namanya. Nah, ada lagi namanya konsekuensi. Guru konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi setelah waktu istirahat, murid tadi kalau udah buat PR, disuruh gawekan. Itu konsekuensinya kalau kamu tidak buat PR. Guru tegas dan siswa pun menghormati peraturan, itu konsekuensi. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan dirinya dan membantu siswa menjelaskan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Bertanya guru nih, saya pulang, apa kau ada PR? Aku malam belum buat lupa, kan? Tak buat PR. Terus diselesaikan. Dan keyakinan tadi kita kan sudah sepakat di sekolah harus mengerjakan PR, harus mengumpulkan guru, itu keyakinannya. Terus tanya lagi, macam lah biar selesai nih. Yo nanti aku nih diingat ke biar selesai PR-nya setelah ibu selesai menyatat buat PR, langsung saya buat di catatan langsung buat PR gitu. Jangan tiba-tiba langsung hukum gitu. Itu restitusi namanya. Nah, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu sebagai menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakannya yang salah. Oh salah, misalnya, karena mau PR itu salah. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentunya punya alasan mengapa seperti itu. Terus ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan kelas tadi apa dengan menghormati guru, dengan mengerjakan tugas, ya, itu ketiga restitusi. Terus, tahapnya, ya, menstabilkan identitas. Pada tahap ini guru berupaya untuk menggeser identitas murid yang gagal hukuman ke identitas sukses. Konsekuensi tadi disampaikan. Terus validasi tindakan yang tahapannya berprinsip pada setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Itu. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap ini murid diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan memunculkan motivasi intrinsik agar dapat menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayakan. Terima kasih. Itulah Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah. Jadi untuk kedepannya Bapak juga masih belajar, kita masih belajar semua. Jadi yang namanya penghukum itu selain itu dihilangkan saja, Bu, ya. Karena memang trauma kalau memang aku juga kadang masih baru, masih dunia, kadang-kadang hukum, gitu. Salahnya kalau sebagai penghukum. Aku sebagai manajer, gitu ya. Kita tanya dulu, yang mati-mati teriak, nah itu tidak boleh, Bu, ya. Jadi harus sebagai manajer itu. Jadi untuk kedepannya mulai kalau ada murid gurunya gitu sebagai kita bisa tinggal kan mau mengganggu kalau udah boleh itu hukum namanya. Nah itu bagus manajer gitu nah atau pemantau. Pokoknya yang nomor kalau hukum itu harus dihindari, tapi harus sebagai manajer. Iya, apalagi kecewa. Yang bernakal, aku dikecewa dengan kawan ini, mending kepala aku nih berhenti lewat sekolah ini, keluar lagi. Nah, itu namanya kecewa, namanya budak tuh tamat tuh, tidak bukan guru lagi di sini, cuma aku ini aja. Itu. Jadi ibu dari yang Bapak sampaikan, atau ada tanya bu, kurang paham masih. Pemerintah, Bu Anang, khusus ini sudah paham dari lima posisi kontrol ini. Akhirnya pokoknya manajer, usahakan minimal maksimal manajer. Kalau itu 5 tengah-tengah yang itu yang sampai penghukum atau masa bersalah itu harus dihindari. Sudah sampai itu ya? Paham Ibu? Ya lebih kurang saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selesai. Silakan ibu tengah dada tunangan. Di pojok meja tadi aku tadi. Di pojok meja itu bagus pula. Tidak kena foto. Meja, kami yang paling maksud meja. Pemantau itu yang kosmetik tadi, yang kayak pilih kelas kan. Intinya kita lah yang namanya hukum dengan kecewa. Iya, lagi Bu itu.